Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di Masjid Nidaul Ilmi Kapling Beliung, Sekupang, Batam. Dan tak lupa salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang salah satu keimanan yang merupakan rukun-rukun iman yang harus kita yakini dalam Islam, adalah al-imanu bi malaikatillah, beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Dan salah satu dari malaikat-malaikat Allah kita kenal dengan sebutan Raqib dan juga Atid. Siapakah malaikat Raqib dan Atid ini? Apa pekerjaannya? Apa pengaruh keimanan bagi kita ketika kita beriman dengan malaikat Raqib dan Atid ini? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan di beberapa ayat dalam Al-Quran dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keberadaan malaikat Raqib dan juga Atid. Sebut saja dalam surah Al-Infitar ayat 10-12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang senantiasa mengawasi pekerjaan. Malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah dan malaikat-malaikat yang mencatat perbuatan-perbuatan itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala katakan kiraman katibin. Ada malaikat-malaikat yang senantiasa mencatat amalan kita. Kemudian disebutkan dalam surah Qaf ayat 17-18-nya, id yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id ma yalfadu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri, maka tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan manusia melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Itulah Raqib dan Atid. Di sini disebutkan di dalam surah Qaf, ma yalfadu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang diucapkan manusia kecuali ada Raqib dan Atid. Kemudian diulang lagi dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi
wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang senantiasa menyertainya secara bergiliran, dari depan dan belakangnya, yang senantiasa menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 61, wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu alaikum hafadha hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hamba-hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat yang senantiasa menjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugas-tugasnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Tariq ayat keempat, in kullu nafsin lama 'alaiha hafidh. Setiap orang itu pasti ada malaikat yang senantiasa menjaganya. Dan yang terakhir disebutkan dalam surah Al-Qamar ayat 52 sampai 53, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatir. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan yang ada di tangan-tangan para malaikat. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar semua tertulis di tangan-tangan malaikat. Ayat-ayat ini dari mulai surah Al-Infitar ayat 10 sampai 12, kemudian surah Qaf ayat 17 sampai 18, kemudian surah Al-Qamar ayat 52 sampai 53, kemudian Ar-Ra'd ayat 11, kemudian Al-An'am ayat 61 dan surah Tariq ayat keempat. Ini semua sebagai dalil bahwa ada malaikat-malaikat yang senantiasa menyertai kita sepanjang waktu, mulai lahir kita sampai wafat kita. Siapa ini atau siapa malaikat yang senantiasa menyertai kita itu? Dialah malaikat Raqib dan juga malaikat Atid. Perlu ibu ketahui bahwa kalimat Raqib dan Atid itu bukan nama. Bukan nama seperti Munkar, Nakir, Jibril, Mikail, Israfil. Bukan. Raqib Atid itu sifat. Jadi malaikat yang memiliki sifat Raqib dan malaikat yang memiliki sifat Atid. Jadi bukan nama ya. Kita sering salah menyebut malaikat namanya Raqib dan Atid. Bukan nama. Ini sifat. Bahwa ada malaikat itu tersifati dengan Raqib dan ada malaikat itu tersifati dengan sifat Atid. Apa Raqib dan apa Atid? Ulama mengatakan bahwa yang dimaksud Raqib di sini ada 3 makna. Disebut malaikat Raqib itu karena memiliki 3 makna. Yang pertama, annahu asyahid. Bahwa malaikat Raqib itu disebut Raqib karena dia asyahid, menyaksikan kita setiap hantakan waktu kita. Setiap detiknya itu diawasi betul. Dia menyaksikan apapun yang kita lakukan, baik dalam terjaganya kita, baik dalam tidurnya kita, baik dalam ucapannya kita, perbuatannya kita, apa yang kita katakan dalam hati secara batin ataukah yang kita katakan secara zahir, semua disaksikan malaikat ini. Itulah Raqib, senantiasa memperhatikan kita. Makna yang kedua, annahu al-hafidh. Makna yang kedua, maksudnya Raqib itu adalah malaikat yang senantiasa menjaga kita. Jadi kita dijaga oleh malaikat ini.
Pamannya ibu lagi dari rumah ke pengajian sini, tiba-tiba ada kontainer lewat. Harusnya secara logika ibu ketabrak tuh, selamat pula ibu, alhamdulillah. Siapa yang menjaga dan menyelamatkan ibu? Itulah raqib. Ibu tidur di rumah, tidur di tembok, tidak tidur di kasur. Padahal kan banyak rayap-rayap itu, ada semut, ada binatang-binatang yang kecil. Ketika ibu tidur walaupun berjam-jam tak ada tuh semut masuk kuping, semut masuk hidung, semut ganggu kita, nggak ada. Siapa yang jaga waktu kita tidur? Itulah raqib. Jadi dia menjaga kita. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, bahwa dia adalah malaikat yang tatabbu lil umurin nas. Dia mencari-cari urusan-urusan manusia. Dia akan mengikuti kemana kita berada. Ibu mau ada urusan di Batam, mau ada urusan di Tanjung Pinang, mau ada urusan di Bandung, mau ada urusan di Jawa Barat, mau ada urusan di Flores, di mana saja, malaikat ini ikut terus. Apa yang kita lakukan dalam urusan-urusan kita, urusan apa saja, maka mereka senantiasa mengawasi kita, mencari-cari perkara-perkara yang kita lakukan. Inilah tugasnya malaikat raqib, menyaksikan, menjaga, dan mencari-cari urusan kita. Itulah disebut ar-raqib, namanya malaikat raqib. Adapun malaikat atid, disebut malaikat atid, memiliki dua makna. Makna yang pertama, annahul hadir alladhi la yaghib. Hadirun atau al-hadiru alladhi la yaghib. Malaikat itu senantiasa hadir dan tidak pernah luput dari kita, ada terus. Coba bayangkan ibu kalau kemana-mana sama suami, nggak bisa macam-macam kan bu, suaminya ada di situ terus. Lah bagaimana ini, malaikat ini kan nggak nampak tuh, tapi dia hadir terus. Dia tidak pernah tidak hadir depan kita, baik kita sedang terjaga atau sedang tidur, sedang mukim atau sedang safar, sedang taat atau sedang maksiat, semuanya hadir. Malaikat ada di situ menyaksikan kita. Itulah atid, ya. Kemudian makna yang kedua juga, annahul hafidul mu'tad. Annahul hafidu al-mu'ad, imma lil hifdi wa imma lisyahada. Bahwa atid adalah malaikat yang senantiasa menjaga dan terus menjaga dan terus memperhatikan, kurang lebih dengan raqib juga maknanya. Lah inilah hakikat tugas daripada dua malaikat yang tersifati dengan raqib, yang merupakan malaikat yang terus memperhatikan kita atau menyaksikan, menjaga kita dan mencari-cari urusan kita. Ataupun malaikat yang tersifati atid, karena dia senantiasa hadir dan tidak pernah luput dari pandangan dia akan perbuatan kita, dan senantiasa menjaga dan terus menjaganya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berarti kesimpulannya dari makna raqib dan atid di sini, bahwa dua malaikat ini malaikat yang senantiasa mengawasi kita, mencatat seluruh amalan-amalan kita, senantiasa menjaga kita, sehingga kita satu detik pun tidak mungkin lepas dari mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala dia mengatakan, raqib ay muraqibun lailan wa nahara. Raqib adalah malaikat yang senantiasa memantau siang dan malam. La yanfaq anil insan, tidak mungkin lepas dari manusia. Atid hadirun la yumkin an yaghib. Bahwa atid adalah malaikat yang senantiasa hadir, tidak mungkin dia gaib, absen
dan tidak mungkin diwakilkan kepada selain malaikat raqib, umpamanya diwakilkan ke kawan sesama malaikatnya, aku ada tugas, kau wakilkan awasi orang itu dulu. Tidak, dia tidak mungkin mewakilkan kepada malaikat yang lain untuk mengawasi kita, karena dia memang tugasnya senantiasa hadir, tidak mungkin absen dari diri kita. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini hendaklah seorang mukmin takut. Kalau seandainya ada dua malaikat ini senantiasa mengawasi kita, makanya ketika kita yakin bahwa di samping kiri kanan ada raqib dan atid, itu harusnya melahirkan asar imaniyah, pengaruh-pengaruh keimanan pada diri kita. Apa saja pengaruh-pengaruh keimanan ketika kita yakin bahwa di samping kiri kanan depan belakang kita itu ada raqib dan atid? Pertama, lahir muraqabatullahi fis sirri wal alan. Dengan keyakinan kita bahwa kita ini diawasi malaikat raqib dan atid, maka lahirlah sifat muraqabah, merasa diawasi, baik dalam kesendirian kita ataupun keramaian. Karena Allah mengatakan kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada malaikat-malaikat yang senantiasa mencatat, dia mengetahui apapun yang kalian lakukan. Logika, kalau ada CCTV yang mengawasi kita, kemudian kita disuruh bekerja jangan berhenti, kemudian orang yang menyuruh akan memberikan balasan kepada yang bekerja dan yang menghukum orang yang tidak bekerja, kemudian diawasi oleh CCTV saja, nggak usah pakai orang. Saya yakin tidak ada orang malas, ya. Maka begitu juga sama ketika kita merasa diawasi malaikat, maka kita akan melangkah secara hati-hati. Ini yang pertama, bahwa dengan meyakini adanya raqib dan atid terlahirlah sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita tidak mungkin bicara sembarangan, tidak mungkin kita melakukan perbuatan maksiat sesuka kita, karena kita diawasi oleh dua malaikat yang ditugaskan Allah untuk memantau kita. Ini yang pertama. Yang kedua, lahir sifat al-haya, perasaan malu. Karena memang para malaikat sendiri adalah makhluk yang disifati dengan sifat malu. Karena mereka, para malaikat juga kalau melihat manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga akan merasa malu. Maka sifat malaikat pemalu itu juga harus tertanam pada diri kita, bahwa ketika kita yakin di sana ada malaikat raqib dan atid yang mengawasi kita, sehingga ketika kita hendak maksiat adalah perasaan malu. Aduh, ini diawasi kita ini, nggak mungkinlah saya melakukan ini itu dan lain sebagainya. Ketika dia kakinya melangkah ke tempat maksiat untuk berzina, malu, nggak jadi, karena malaikat itu senantiasa ikut dengan kita. Kalau ada manusia yang melangkah untuk umpamanya ibu nih, memang sengaja dari rumah datang ke rumah tetangga untuk acara gibah ria, udah dijadwalkan dari kemarin mau gibah tuh, ya. Ketika hari hanya tak jadi, aduh nggak bisalah, karena ada malaikat yang ikut saya, mencatat saya, menyaksikan saya, malu saya, tak jadi. Makanya lihat kisah-kisah umpamanya ada seorang anak muda yang hampir berzina. Tiba-tiba kemudian si perempuan mengatakan, ittaqilah, bertakwalah engkau fulan. Akhirnya dia bertobat, tidak jadi berzina, karena dia merasa ada pengawas selama ini yang mengawasi dia. Kalau setiap orang memiliki keyakinan seperti itu, insya Allah akan baik orang itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, lahirlah sifat al-ijtihad fil amali saleh.
Kalau kita yakin bahwa di samping, kiri, kanan, depan, belakang kita itu ada Raqib dan Atid, pasti terlahir kesungguhan dalam ibadah, kesungguhan dalam amal saleh. Karena para malaikat akan mengangkat amalan-amalan kita ke langit dan akan memperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'u. Kepada Allah lah ucapan-ucapan yang indah dan amal-amal saleh itu akan dinaikkan. Siapa yang menaikkan amal saleh itu? Para malaikat. Ya. Catatan-catatan malaikat akan dinaikkan ke langit. Dan kita seorang muslim tentu tidak mau catatan yang naik ke langit itu kan catatan buruk. Maunya amalan yang naik dan diperlihatkan di hadapan Allah itu kan yang baik-baik. Maka ketika kita yakin bahwa di samping, kiri, kanan kita ini ada malaikat Raqib dan Atid, berarti lahirlah sifat kesungguhan dalam melakukan amal soleh. Ini yang ketiga. Yang keempat, hubbu haula'il malaikah al-mukallafina bi a'malil ibad. Kalau kita sudah tahu bahwa ada malaikat-malaikat yang mencatat amal buruk kita, dicatat, amal baik dicatat, habis itu dilaporkan kepada Allah, maka kita semakin cinta dengan malaikat, semakin cinta dengan malaikat. Kenapa? Malaikat enggak suruh dibayar. Emang ibu bayar malaikat untuk menyampaikan amal ibu ke langit? Dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita saja di dunia kalau kita butuh kepada audit, pemain di perusahaan, itu harus bayar tuh. Pemainnya ini mau mengaudit perusahaan, itu ada orang-orang tertentu yang harus dibayar. Ini malaikat tidak perlu ibu bayar, tapi dia memang sudah tugasnya apa? Menyampaikan catatan-catatan amal baik kita menghadap Allah, kemudian melaporkannya. Maka sebagai bentuk berterima kasihnya kepada para malaikat tentunya dengan menanamkan kecintaan kepada mereka. Dan yang terakhir, adamu idza'i haula'il malaikah. Ada larangan tidak boleh menyakiti mereka. Jangan sakiti para malaikat. Seperti umpamanya hadis mengatakan, man akalal basal wal thawma wal qarratha fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata yata'adza mimma yata'adza minhu banu adam. Barang siapa yang makan bawang, basal, bawang merah, bawang putih, saum itu, sehingga mulutnya jadi bau, kemudian dia berangkat ke masjid sementara mulutnya masih bau juga, maka malaikat akan tersakiti dengan bau itu sebagaimana Bani Adam tersakiti dengan baunya. Karena malaikat itu suka yang harum-harum. Makanya laki-laki kalau ke masjid, ibu kasih tahu bapak-bapak kalau ke masjid, kalau dia seorang perokok atau apa kan, sikat gigi dulu. Kalau perlu jangan merokok. Ya, atau habis makan yang bau-bau jengkol, pete atau apa kan yang bau-bau tuh, suruh sikat gigi dulu baru ke masjid. Karena malaikat tidak suka dengan bau-bauan itu. Lah inilah 5 perkara tentang asar keimanan kenapa kita beriman dengan malaikat Raqib dan juga Atid. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus kepada satu ayat di dalam Al-Qur'an surah Qaf ayat 17 dan 18, karena ini fokus kepada tugas malaikat Raqib dan Atid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Ketika 2 orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang yang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kirinya, maka tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya
malaikat pengawas yang selalu hadir mencatatnya. Di sini ada kalimat ma yalfadhu min qaulin, tidak ada satupun ucapan manusia kecuali akan dicatat oleh Raqib dan Atid. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan manusia itu ada 4 macam, Bu. Ibu kalau ngomong atau ngobrol pasti tidak lepas daripada 4 perkara. Saya, ibu atau siapapun kalau ngomong, ngobrol dengan kawannya, bercerita dengan kawannya, bercerita dengan keluarganya, pasti tidak lepas dari 4 perkara. 1, ada ucapan manusia itu yang qismun huwa dhararun mahd. Ucapannya semua madarat,